Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, tema kebenaran firman Tuhan bagi kita pada saat ini, ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati. Saudara-saudaraku, kalau ada orang percaya, orang Kristen yang mengatakan dalam hidupnya, untuk apa kita datang beribadah kepada Tuhan? Orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ini, untuk apa kita beribadah kepada Tuhan? Kita bisa pastikan iman percayanya kepada Tuhan tidaklah teguh dan kokoh. Kalau kita orang percaya yang mengatakan diri kita ini adalah manusia yang berdosa, yang telah ditebus Allah karena kasih karunia-Nya melalui darah Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib, maka orang percaya tersebut tidak akan bertanya, mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena kita telah ditebus, diselamatkan melalui Kristus Yesus, itulah yang membuat kita harus hidup dalam ibadah kepada Tuhan. Pertanyaannya, ibadah yang bagaimana? Ya, karena kalau kita bisa survei orang-orang yang ada dalam rumah Tuhan, sepanjang perjalanan ibadah, mereka tidak memberikan perhatian atau konsentrasi kepada perjalanan ibadah. Tetapi mereka dengan sibuk dengan orang-orang yang ada di luar gereja melalui gadget dan dunia medsosnya, maupun sibuk dengan berbisik-bisik, bercerita, ngerumpi, menggosip dengan orang-orang yang di sampingnya. Ibadah yang mereka kerjakan hanya sebuah rutinitas. Kalau itu dikerjakan, tentu ibadah yang demikian tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau melihat ibadah yang Tuhan ingin kita kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, kalau kita membaca surat Rasul Paulus ini kepada jemaat yang ada di Roma, mulai pasal pertama sampai pasal 11, dalam suratnya Paulus menekankan kalau manusia yang berdosa hanya dapat dibenarkan, dibebaskan melalui Kristus Yesus. Manusia harus menaruh iman percayanya kepada Yesus Kristus yang mati di kayu salib itu adalah Tuhan yang telah menyelamatkan dan menebus kehidupan manusia. Paulus terus menekankan dalam pasal pertama sampai 11, imanlah yang dapat membenarkan hidup manusia. Iman kepada Yesus Kristuslah kita bisa bebas dari belenggu dosa. Paulus juga katakan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kasih karunia Tuhan semata. Seharusnya manusia yang dihukum di kayu salib, tetapi karena kasih Tuhan, anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang menggantikan kita dihukum mati dan darahnya tercurah
di kayu salib. Oleh karena itu kita harus menaruh iman yang utuh, yang sungguh kepada Kristus, sehingga kita boleh dibebaskan, diselamatkan, dibenarkan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga di pasal 12 ayat pertama, Paulus memberikan suratnya kepada jemaat yang ada di Roma. Karena kasih kemurahan Tuhan. Paulus menyadari kalau Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa umat manusia, itu semua karena kasih kemurahan Tuhan. Sehingga Paulus mengingatkan kalau orang-orang yang telah ditebus melalui darah Kristus harus mempersembahkan tubuhnya, itulah yang menjadi ibadah yang sejati. Tubuh manusia yang telah diselamatkan dan ditebus dalam Kristus Yesus, itu yang menjadi persembahan kita kepada Tuhan, dan itulah ibadah yang sejati. Kita mengalami transformasi, perubahan. Dulu kita hidup dalam dosa, sekarang kita hidup di dalam penebusan dosa. Tentu ada perubahan yang harus kita kerjakan. Orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka dengan pertolongan Tuhan kita menjauhkan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dengan pertolongan Tuhan kita ditolong Tuhan, dimampukan Tuhan memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang tidak menyukakan hati Tuhan. Dan tentu pilihan kita kepada yang disukai oleh Tuhan. Ada perubahan yang harus kita perlihatkan. Ketika kita sudah mengimani kalau hidup kita telah ditebus oleh darah Kristus. Sehingga Rasul Paulus juga sampaikan bahwa setiap manusia diberikan oleh Tuhan anugerah kasih karunia yang berbeda-beda. Tetapi Paulus ingatkan, walaupun mereka memiliki kasih karunia anugerah yang berbeda-beda, mereka adalah satu tubuh yang tidak dapat dipisahkan. Mereka hidup dalam sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Artinya, saudara-saudara, walaupun karunia-karunia yang berbeda-beda yang dimiliki manusia, itu tidak menjadi sebuah kesombongan, keangkuhan, tetapi itu yang membuat mereka kuat, teguh, dan kokoh. Sehingga Paulus katakan, ketika ada orang yang diberikan Tuhan untuk bernubuat, hendaklah ia melakukannya. Ketika ada karunia diberikan Tuhan untuk melayani, hendaklah ia melayani. Ketika ada karunia Tuhan kepada manusia untuk menasehati, hendaklah ia menasehati. Karunia untuk mengajar, hendaklah ia mengajar. Karunia untuk memimpin, hendaklah ia memimpin dengan rajin. Karunia untuk berbagi dengan ikhlas. Karunia untuk hidup dalam kemurahan, melakukan kemurahan kebaikan dengan sukacita. Dan tentu setiap pribadi yang memiliki karunia-karunia ini akan menjadi kokoh dan kuat, memperlihatkan kalau Tuhan itu adalah Tuhan
yang senantiasa memberkati setiap ciptaannya. Tapi ingat, jangan jadikan karunia yang diberikan Tuhan kepada kita itu menjadi sebuah kesombongan. Ketika kita telah ditebus karena kasih Tuhan, tubuh kita adalah persembahan ibadah yang sejati. Segala karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tubuh kita ini, segala potensi, kelebihan, dan kebolehan yang Tuhan sedang percayakan untuk kita nikmati, kita persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Sehingga kita tidak lagi menuntut kepada Tuhan, aku sudah begini Tuhan, aku sudah begini Tuhan. Kita tidak lagi menunjukkan kemuliaan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang hidup rendah hati. Segala yang ada dalam tubuh kita, hidup kita inilah kita persembahkan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sejati. Itulah pribadi atau orang percaya yang mengimani kalau hidupnya telah ditebus melalui darah Kristus. Sehingga dalam perjalanan ibadah, hatinya hanya tertuju kepada kasih dan kemurahan Tuhan.